Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Saguanto dalam program acara live via podcast via live IG Saling Sapa pada edisi 28 September 2020. Dan pada hari ini kita berbicara tentang seseorang yang menginspirasi sekali. Yang menginspirasi sekali. Beliau memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa. Bawahnya menjadi orang yang getol sekali ngajak saudaranya untuk pergi ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, brother. Wah, tambah sehat tapi ini rek. Kamu juga ya. Kaosnya. Iya, kaosnya sama, batal kita ya hari ini. Oh, lama ya. Ini 2 tahun yang lalu ini Oh iya. Di Baitua ini. Iya, Saking sudah bahkan di hebat. sana ini. Iya, sang parokanya. Ya, teman-teman mungkin yang sekarang lagi live. Jadi ini adalah seorang ini buat saya bukan hanya seorang teman, tapi ini sudah saudara saya ini. Istrinya juga di kelas saya SMA. Jadi beliau sangat menginspirasi sekali karena suatu ketika 2 tahun yang lalu tiba-tiba tanpa kasih kabar, tanpa cerita apa, tiba-tiba langsung ke Baitullah dan bawa kaos hot battle itu pas di depan Ka'bah gitu. Saya kaget ini anak kapan nggak pernah cerita tiba-tiba sudah di Baitullah. Dan beliau ini saya biasa panggil Inot atau Ahmad Fatoni. Beliau ini adalah bisa dibilang orang yang sangat menginspirasi saya. Salah satunya adalah ke Baitullah itu nggak usah pakai uang gitu ya. Iya, Ke Baitullah itu sebenarnya pakai niat haji, gitu. Umroh haji itu gratis. Nah, umroh haji itu gratis. Aja, iya. Nah, kita cukup rindu dipanggil. Cukup rindu dipanggil. Jadi mindsetnya mulai dirubah. Jadi Mas Fatoni ini atau Inot ini buat saya, kenapa saya sebut dia itu inspirasi, karena memang orang yang merubah mindset saya juga banyak teman-teman adalah sebenarnya umroh dan haji itu Allah yang undang, dan yang namanya diundang itu gratis gitu loh. Kalaupun Anda keluar uang itu akan diganti 100% dan nggak akan dirugikan 1 rupiah pun gitu. Insya Allah 100%. 1000%. 5.000% kalau iya. Ya dibalikkan uang itu 1000% bahkan lebih kalau mau dihitung dengan nikmat-nikmat Allah yang nggak terhingga nilainya gitu kan. Ya, sampean bisa memperkenalkan Mas Ahmad Fatoni sekarang, kesibukannya apa, bisa diceritain ini ke teman-teman podcast Saling Sapa ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni. Biasa ini Gus Taufik ini kalau manggil saya itu Inot. Aktivitas sehari-hari tetap saya sebagai kepala rumah tangga. Yang pertama saya kalau ngomong masalah usaha ya, yang pertama garment. Itu saya mulai dari tahun 2000. 1 April tahun 2000. Selanjutnya tahun 2008 ya, istri saya mulai membuka usaha hantaran pembikin hantaran dan mahar. Baru yang tahun 2018 setelah saya umroh, alhamdulillah saya dapat amanah untuk jadi PCR Baitullah. Jadi ngajak teman-teman untuk datang ke Baitullah dengan caranya, bukan dengan cara kita. Besar harapan saya yang di depan saya lagi ngomong ini, saya ajak ke sana gitu loh. Kapan bisa bareng-bareng sana? Biar nggak kaosnya aja di sana. Paling Allah itu nyuruh aku waras dulu baru diundang. Gitu. Sudah sembuh. Sakitnya apa? Nggak sakit. Tinggal perangkat nunggu apa. Oke. Jadi bagian dari
apa namanya, sebelum kita ngomong tentang kesibukan Anda di usaha umroh ini, mungkin bisa diceritakan seperti yang tadi saya cerita di awal bahwa Anda punya pengalaman spiritual yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua, dan itu insya Allah akan jauh membawa manfaat yang luar biasa buat teman-teman untuk terinspirasi gitu kan. Mungkin awal cerita saya berangkat pertama umroh ini ya. ya Tahun 2018, insya Allah pas 2 tahun yang lalu, bulan Oktober. Pas 2 tahun. Bulan Oktober. Ya. Itu saya itu sebenarnya ada niat pengen, tapi saya nggak punya uang. Waktu itu selama 2 minggu saya keliling kota Malang mencari biro travel, tapi nggak nemu-nemu. Cari brosur pun nggak nemu-nemu. Tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba hanya brosur aja nggak nemu. Nggak nemu selama 2 minggu. Masuk ke travel, saya minta brosur nggak ada. Niatnya minta brosur itu buat siapa? Niat minta brosur itu saya itu untuk rencana untuk umroh untuk 5 orang. Mertua saya, istri saya dan 2 anak saya sama saya. Nah, setelah itu saya ketemu sambil jalan ini akhirnya ketemu orang. Ya teman juga gini. Saya pernah cerita ya, sharing gitu aja. Mas, saya itu pengen umroh. Saya ini ada duit 5 juta, saya buat DP untuk 5 orang. Gitu. Akhirnya buat siapa aja? Saya cerita untuk orang mertua, terus saya sama istri sama anak. Akhirnya gini aja. Daripada kamu umur kan kita nggak tahu kapan mati. Umrohkan aja orang tuamu dulu gitu. Kamu kalau ikhlas gak apa-apa gitu. Akhirnya saya, ya gak apa-apa mas, DP buat orang tua aja gitu saya itu. Jadi yang tadinya DP buat 5 orang. Iya nggak jadi. Kamu, ibu mertua, nyonya sama 2 anak, berarti 5 orang. Akhirnya ngalah, langsung semuanya untuk orang tua dulu kan. Ya pertimbangannya karena usia gitu ya. Yang paling sepuh siapa gitu ya. Ya di situ. Tapi akhirnya saya begitu, saya agak ada tantangan juga ini. Mertua itu orangnya fobia, sangat takut. Naik motor itu takut, naik apapun takut, kendaraan takut. Apalagi pergi naik pesawat jauh gitu kan. Nah, apalagi itu pesawat atau perahu pun takut deh. Saya naik motor pun nggak berani gitu. Iya. Akhirnya saya membesarkan hatinya, itu minta bantuan sama teman juga ini gimana gini. Akhirnya saya besarkan, saya manggilnya Eyang kan. Jangan mau umroh, ya mau gitu. Tapi saya main sendiri, nggak sama aku, nggak mau. Orangnya nggak mau pertama. Akhirnya saya rayu, akhirnya mau. Nanti ada teman yang jaga yang gini-gini saya besarkan, dia mau. Akhirnya saya kembali lagi ke kantor tadi ya, biro jasa tadi. Mas, ini orang tua sudah mau mas, gimana mas? Tapi saya nggak punya uang untuk sisanya ini gimana? Loh, jangan mikir duit, umroh itu gratis. Asal kamu niat, kamu udah niat, istilahnya syariatnya udah, kamu istilahnya sudah mendoakan, ikhtiar dunianya kamu udah daftarkan, udah ini aja. Gimana mas? Ya udah, jangan dipikir uang, jangan dipikir. Yang penting mertuamu berangkat gitu. Aduh ya oke. Ya beneran mas, iya jangan mikir uang gitu. Saya dimarahi, ya inget ya sekarang itu jangan kalau umroh jangan mikir duit. Gitu. Lagi jangan mikir duit gitu. Akhirnya besoknya saya disuruh ngambil data-data kayak kakak karena buat paspor ya, buat paspor soalnya. Besok saya bikin paspor ke saya antar ke imigrasi. Ya. Itu biasanya kan kalau standar kan 3 hari. Alhamdulillah Qadarullah ya, 1 hari selesai jadi. Di luar nalar semua gitu loh, banyak keajaiban. Antri nggak, padahal ya antrinya kadang lama gitu ya. Antri itu mungkin 100 orang atau lebih pak sehari itu. Tapi saya dipanggil nomor 2, padahal datanya itu ya telat gitu loh, nggak tahu kok nomor langsung dulu gitu loh. Nah itu pulang saya, udah besok suntik meningitis. Saya antar untuk meningitis ke daerah mana Bandara Abdurrahman Saleh. Bandara ya Abdi Saleh kalau kabupaten ya. Ya, Abdurrahman Saleh itu ya Pakis ya. Di situ. Di situ saya ketemu namanya Mas Reo. Ingat ya Mas Reo. Mas Reo ya iya. Kalau mau kan ngantar jamaah Mas iya. Dia kalau nggak salah punya travel gitu loh, nggak salah ingat saya itu. Ya kalau ngantar jamaah iya ngantar suntik. Mas ya iya saya ngantar suntik juga ini mertua gitu. Enggak berangkat. Enggak Mas mertua yang berangkat gitu. Oh ya wes ya udah setelah itu saya pulang, nggak ada kabar
nggak ada sama sekali kabar. Udah Ariati, kalau punyanya Rio Ariati Tour Oh, Travel. Ariati. Oh iya, Ariati ya. Setelah itu saya nggak ada kabar-kabar lagi. Akhirnya ya sudah tenang, tinggal nunggu hari H tanggal 29 Oktober berangkat kan. Akhirnya saya itu waktu seminggu sebelum keberangkatan, saya itu biasanya suka pijet kan. Nah waktu itu tukang pijet saya itu meninggal. Nah, gimana jadi tukang pijet lain nggak cocok gitu. Akhirnya saya main-main ke Cangar, kan main air panas biar nggak capek gitu. Nah akhirnya itu sama anak istri sudah pulang. Saya pulang coba lewat Trawas. Sampai mau juga Trawas lembut pacet Trawas. Berarti muter ya? Berarti muter pacet ya? Iya, nggak muter pacet. Emang nggak ada rencana menulis sana aja. Nggak ada adzan dulu, saya berhenti di masjid mau sholat gitu. Saya ditelepon sama teman yang mau berangkat, yang berangkat orang tua ini. Don, apa mas? Kamu ini dapat undangan. Undangan apa mas Jono? Ya undangan, pokoknya kamu dapat undangan. Saya nggak paham undangannya maksudnya undangan apa. Ya undangan untuk nemenin mertuamu loh. Nemenin gimana mas ini mas? Ya kesana ke Baituwo, kamu harus siap-siap ini, siapkan data-datamu. Kayak nggak percaya ya loh. Mas, aku gak ada duit mas loh, mikir duit lagi, jangan mikir duit gitu kan sampai yang sekarang ini. Kalau mau ke sana, jangan mikir duit, udah mau berangkat. Besok data-data kasih aku, besok bikin paspor. Besoknya saya sampai rumah, pulang, HP saya nggak berani hubungi teman ini sampai malam, sampai jam 9:30 malam. Padahal saya janjian sama orangnya itu jam habis maghrib disuruh ke kantornya. HP saya matikan, saya takut gitu loh. Iya enggak gitu loh. Malah ngeri itu ya. Iya takut ya. Manusia itu emang kayak gitu kalau dipikir-pikir ya. Kalau dibuat susah nggak yakin, tapi kalau dimudahkan kayak dikasihkan takut malah kan gitu. Nah iya takut itu. Akhirnya jam 9:30 malam telepon. Dia miliki syuting. Ya terus. Nah ini jam 9:30 malam dia telepon, cepat sini ke kantor, bawa datamu gitu. Akhirnya saya datang kantor. Besok saya itu bikin paspor, sama kayak kejadian ya di luar negeri juga. Berarti 3 hari selesai itu nggak sampai 3 hari. Itu kan nggak sampai jam 45 menit jadi ya paspor saya itu. Nggak tahu di luar nalar juga gitu loh. Ya antri ya banyak, tapi langsung foto, masuk sini pak, masuk sini kok diantar gitu loh. Nggak tahu di sana. Akhirnya pas tanggal 29 akhirnya berangkat saya ke sana sama mertua. Nah di sana alhamdulillah saya itu nggak ikut manasik mas. Terus terangan buta nggak tahu manasiknya gimana. Mendadak kan manasik udah selesai, udah terjadi tapi saya nggak ikut. Ya opo gitu ya opo wis. Padahal baca buku itu aja. Alhamdulillah si ketua rombongan ini dia ngomong gini ke saya, nanti kamu tuh nggak usah manasik di Indonesia, manasikmu di lokasi langsung gitu. Ya. Sana saya tuh, iya. Lek dungane ruwet-ruwet robana atina pitunya sana. Nah betul. Ayo di sana itu saya diajari emang gitu, gini sih tempat-tempat kasih tahu semua mas. Suruh nggak bawa orang berapa jamaah 100 jamaah itu waktu itu. Itu akhirnya sampai sana, saya tuh inget doa yang saya panjatkan tuh gini, ya Allah, saya itu jangan bikin saya umroh saya untuk terakhir kali ini, bikin saya tiap bulan kesini untuk mengajak teman-teman kesini. Saya berdoa gitu, siapa aja bikin saya tiap bulan kesini ya Allah, jadikan saya wasilah teman-teman yang mau umroh, orang-orang yang mau umroh gitu. Lalu saya pulang, habis pulang nggak salah habis puasa itu ada yang nawari saya, ada beberapa travel masuk ke saya, diajak. Tapi saya masih ragu. Akhirnya ada salah satu travel ngajak saya, ikut saya itu. Saya penasaran gimana sih ini travelnya gini-gini. Saya pelajari. Ini nggak salah ngajak itu nggak salah gurunya Mas Taufik. Guru saya Pak Mahfud. Kenal Pak Mahfud? Pak Mahfud. Ya, utaranya masjid rumahnya. Nah, waktu itu dia ngajak saya itu gini cerita gini. Oh ya akhirnya saya gabung udah. Alhamdulillah sampai sekarang tetap di situ dan banyak memberi manfaat ke orang. Kalau di kita di sini nggak cuma umroh ibadah aja. Jika dari sisi ekonomi juga bisa mendapatkan masukan untuk calon jamaah juga di situ. Betul. Karena kan akhirnya kan secara nggak langsung terbentuk juga networking kan. Kenal satu jamaah, kenal banyak orang kan akhirnya
secara nggak langsung kebawa sendiri. vibrasinya ya. Terus. Habis gitu sampai akhirnya tergabung ke Amina Travel ini gimana ya Akhirnya, untuk biro yang akhirnya di Malang? diajak, iya, akhirnya diajak sama Pak Mahfud sana. Saya diajak kantor, dikenalkan, kan nyari, misalnya kan ketemu komisaris atau direktur kan susah mas ya. Kok terus saya di sana langsung ditemukan sama direktur sama komisaris, langsung ditemui juga langsung saat itu juga gitu loh. Diajari gini, dia tahu gini programnya gini. Saya tertarik. Ya Bismillah dah, saya pulang berpikir 3 hari sama istri, mas kasih deadline 3 hari saya mau gabung apa enggak, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Akhirnya saya Bismillah saya putuskan bergabung. Ini saya niatkan untuk ibadah, untuk syiar kebaik pesiar batin itu wah gitu ya. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Alhamdulillah, insya Allah tiap bulan mungkin di tempat saya ada pemberangkatan sana. Cuman karena ini lagi terkendala COVID Pandemi, ya. Ya, Ya, COVID. ini Nah, berarti saya logikanya berarti selama pandemi ini sudah batal berapa kali berangkat? terakhir saya ke sana itu Februari 2019. Ya, Maret April nggak ada pemberangkatan saya itu. Ada sekitar saya itu 435 Maret, April, jemaah. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan ini berarti ya? 7 bulan ya. Tuh, ini yang belum berangkat insya Allah. Tapi tetap pihak kita memberangkatkan mas itu. Kita udah mau bisa kayak maskapai juga untuk penundaan keberangkatan. Dan sama-sama paham ya, kalau maskapai apa kan juga posisi kayak gini insya kan Allah, ya. memaklumi kan ya, Semua, karena posisinya sama vendor gitu ya, sama ngalami ya. Ya, mungkin bisa ngasih info nggak perkiraan ya? Ya. Normalnya umroh kira-kira kapan ya, meskipun dengan standar apa namanya protokol kesehatan itu, menurut sampean itu kapan kira-kira udah mulai ada? Kalau menurut ya yang berita yang saya terima ya dari teman-teman yang di sana juga penerbangan untuk masuk ke Saudi per tanggal 15 September itu dibuka untuk 25 negara termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri mulai menerbangkan kalau nggak salah kemarin tanggal 16 September apa 15 sama juga ke sana. Tapi cuman untuk yang untuk orang Saudi yang tinggal di Indonesia mereka bisa untuk kembali ke sana sama para pekerja. Oke. Jadi maksudnya yang bermukim di sana atau orang sana yang selama pandemi di Indonesia yang nggak bisa ke sana ya selama pandemi gitu ya? Ya nggak bisa ya. Orang Saudi yang bermukim di Indonesia pengen pulang ke sana itu bisa. Mungkin pemberangkatnya tanggal 14, 21 sama 28 September. Itu ada pemberangkatan ke sana. Tapi kalau umroh mungkin kalau kita kabar terbaru tanggal 4 Oktober dimulai, cuman untuk warga Arab Saudi lokal. Tapi pakai protokol kesehatan. Berarti sekarang gitu. Di sana berarti sudah ada kegiatan umroh khusus untuk penduduk setempat? Belum Mas, tanggal 4 dimulai dibuka umroh. 4 Oktober. Ya. Oke, fine. Minggu depan. Berarti Oktober sudah mulai dibuka umroh seperti biasa dengan standar protokol kesehatan untuk orang Saudi itu sendiri gitu ya? Ya, orang Saudi juga ya. Oke. Ya itu ya. Terus kalau ini kita kemarin ya dapat surat juga dari kerajaan sana bahwa mungkin ini akan dikaji sampai akhir tahun, awal tahun tanggal 1 Januari itu nanti akhirnya dievaluasi gimana protokol kesehatannya, apakah untuk orang dari luar Saudi bisa melakukan umrah apa enggak, itu mungkin tahun depan mulai. Kalau di kita mungkin insya Allah cari amannya itu bulan Maret mungkin mulai start aja. Start Maret ya? Ya kalau di tempat saya mungkin Maret mungkin. Kalau awal-awal mungkin kan kondisi kan kita belum tahu kondisi di sana. Jadi intinya di sini saat saya itu ya kita senang dapat kabar bahwa umroh itu telah dibuka. Tapi kalau kita di sini senang, tapi ibadah di sana nggak tenang, kan nggak enak mas. Kan ya nggak enak juga sih sebenarnya.
di sana benar. ibadah kan tenang kan, kita Iya, gimana benar kondisinya, benar. gimana Betul. antisipasinya gitu loh. Itu yang Mm. yang dilakukan gitu itu. Terus kalau kalau detailnya ya buat menurut sampean, jadi detailnya Ya. jika mau umroh ya nggak usah nggak yang standar yang ada di perusahaan sampean sekarang ini gitu. Ya. Ya syaratnya Kalau umroh ya. gimana gitu. Oh, syarat saya itu sebenarnya ada 3 program. Yang Hmm, pertama tabungan percepatan umroh. Nah, di hmm, situ kita bisa menabung, setoran awalnya itu 1.750.000. Nah, selanjutnya terserah kita mau nabung berapa aja, 50.000, 100.000 gitu loh. Yang penting kita udah ikhtiar kan, niat untuk ke sana gitu mas. Dari tabungan itu kita kerjasama sama Bank Mandiri Syariah sama BNI Syariah, BNI Conven. Di situ oke sorry. tabungan atas nama calon jamaah, bukan nama kita, bukan nama PT. Jadi otomatis kan aman kan, gitu mas. Ya karena atas nama jamaah. Ya kan, gitu. Terus yang kedua PUSM, program Pulau Super Murah. Nah di sini kita panjang sih mas kalau di detailnya ini mas. Kalau Nggak jelaskan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Nah, apa-apa. singkat Karena aja. informasi Kalau ini. ya program umroh super murah. Di sini kita misalnya kita pengen umroh, tapi kita langsung Hmm, misalnya bayar cash. Nah, hmm, kita bayar untuk pendaftar DP. Misalnya down payment pertama itu 6 juta rupiah. Selanjutnya kita tunggu pelunasnya kapan tanggal berapa. Kita lunasi sesuai dengan harga. Tapi kita nanti ada potongannya mas, gitu. Potongan spesial gitu maksudnya. Rohnya di hmm. situ. Yang ketiga spesial promo. Jadi spesial promo gini. Satu contoh, misal kita mungkin sering 5 orang, kita dapat cashback 1 gitu. Tempat saya itu gitu. Oh gitu Kita ya. ngajak 5 orang, Lima orang, cashbacknya 1 lima gitu. orang berarti 6 gitu ya berangkat ya. Ya, ya berangkat 5 nanti cashbacknya 1 ya. Bukan gratis cashback. Keren, Di keren, situ. keren, 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 keren. Bahkan 3 orang pun cashback satu bisa. Tempat Wah, saya itu. ganas, ganas. Satu gratis satu, kalau nggak gratis ya cashback 1 bisa. Loh, kalau rezeki kan gitu ya. Oh, kan Ya, dilihat dulu pas ya. waktu Terus tiba-tiba kok ini ada ini satu cukup dengan sekian cukup untuk nutup gitu kan ya bisa aja Allah semua yang ngatur bisa. kan gitu. Iya. Terus Iya. yang itu yang program kalau pemberangkatan itu, wih selama Hmm, pandemi ini mungkin banyak travel yang ya kutip mas ya tutup gitu mas ya, buka nggak tiap hmm, hari, mungkin hmm. seminggu sekali apa doang. Di tempat saya itu buka full selama 1 minggu, nggak buka terus, nggak ada tutupnya. Soalnya di kita itu apa? Kita jual program mas di sini. Coba kalau Namanya apa itu? program B2B. Jadi kita bikin website itu Hmm, bisa hmm, dijual. Website itu kita bisa ngiklan di website itu, produk kita bisa di situ, tentang umroh situ gitu loh. hmm, hmm, Setiap orang itu seharga 250.000. Nah itu hmm. minimal kita itu mendapatkan fee-nya ya 100 sampai 4 juta dari penjualan program itu Iya. tadi, Kalau website itu itu. B2B jadi Ya perusahaan B2B. ya. Hmm, Ya hmm, hmm. perusahaan. Gitu. Keren, keren, keren. Ya, Terus untuk memperdayakan umat ya tadi kita bukan punya program B2B itu tadi. hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi biar orang yang selama ini merasa temennya banyak, terus kemudian pengen ngajak temennya umroh, umroh bareng-bareng gitu kan. Dengan ngajak 3 orang dia sudah kebagian ikut berangkat gitu kan, atau 5 orang berangkat kan Ya gitu bisa ya. itu. Itu Ya bisa mas. pemberdayaannya. Iya. Iya. Intinya Terus apa ya tadi. namanya? Pengalaman-pengalaman lain dari teman-teman yang sama kayak sampean yang nggak ada niat tiba-tiba berangkat itu apalagi? Ya. Kemarin barusan seminggu kemarin. Nah ini ada jamaah juga. Hmm, Nah, di satu keluarga. Nah, ini anak. hmm. Dia mengumrohkan orang tuanya sama adiknya. Ditambah lagi 2 orang mertua. 2 orang mertua ini Mertua, mertua, mertuanya orangnya adiknya, ya oh, adiknya sama dua dua orang orang tuanya. tua ya 5 orang Hmm, ya 5 orang. hmm. Nggak tahu ini akhirnya di dalam perjalanan ini mertuanya itu mengundurkan diri, nggak mau. Tuh, Akhirnya yang tuh. nggak mau berangkat, kondisi sakit maksudnya, nggak mau itu karena dia sakit. Hmm, hmm, hmm.
yang nggak memungkinkan untuk berangkat ke Baitullah gitu Mas. Mhm. Tapi tetap saya usahakan Mas berangkat aja. Tapi tetap akhirnya si bapak ibu ini suami istri ini memutuskan untuk tidak berangkat. Selanjutnya yang aneh juga ini dia itu nggak mau minta uang kembali, itu nggak mau yang mengumrohkan ini Mas. Akhirnya dia kasihkan ke seorang yang biasanya adzan di masjid di daerah Pejajar, daerah Tutur Andonosari kalau nggak salah kemarin itu. Dia itu orangnya cuman seorang marbot masjid. Dia di situ cuman bagian adzan. Adzan itu selama 15 tahun Mas. Alhamdulillah kemarin sudah saya daftarkan, datanya sudah saya input untuk berangkat insya Allah kalau bulan Maret ini mungkin. Bulan Maret Kak, di tempat saya itu. Ya, yang satunya lagi seorang Itu kan ceritanya orang nggak daftar nggak apa tiba-tiba kecipratan tahu, gitu aja. iya. Tadi kan dia panggilan undangan nggak tahu. Gitu loh. Satunya lagi ini dia juga orang cuma ya dia tiap hari yang dia lakukan cuma sholawat aja, dia ikut sholawat kayak apa ya, dia ada ujian apa gitu loh Mas, Ridwan ini sering ikut sholawat itu aja, sama dia diberangkatkan juga itu, akhirnya dikasihkan orang itu juga. Kan berarti kan bukan karena uang kan Mas ya, karena undangan Mas ya? Enggak ada undangan gitu. Iya karena memang Allah yang mau gitu. Iya, itu tadi yang menurut keanehan yang itu yang pernah saya alami 2 orang itu gitu. Terus apa namanya, pusatnya di mana ini perusahaan sampean? Perusahaan di Jalan Wiguna Timur nomor 48A Surabaya Mas. Surabaya ya. Oh berarti kantornya di Surabaya ya, Biyung. Iya, kantor pusat di Surabaya. Kita nggak ada kantor cabang, yang kita ada Sukorwil aja gitu. Kayak saya ini Sukorwil Malang gitu aja Mas. Langsung pusat kantor cabang kita gitu. Semua kita nggak pakai brosur, kita cuma pakai web, semua serba online Mas. Tapi tetap kita harus follow up-nya ke menemui ke calon jamaah tetap. Itu sistem pemasarannya banyak online saya itu Mas. Iya kan koordinasi sama calon jamaah. Ya. Jadi umpamanya kalau orang jauh ya bisa dikatakan umpamanya orang jauh, umpamanya orang luar pulau gitu kan. Ya. Itu gimana? Alhamdulillah kita juga ada Sukorwil kayak kemarin di Sulawesi, ada di Sulawesi. Jadi nanti gitu orang pengen umroh di sana, lewat langsung pesawat dari bandara sana, bisa Mas. Bisa ya langsung. Kita seluruh Indonesia udah ada Sukorwilnya sudah ada. Terakhir kemarin di daerah Tangerang. Jadi dari Tangerang orang pengen Jabodetabek ya, yang pengen umroh lewat Aminah, langsung lewat Suhat itu. Berangkat lewat Jakarta juga bisa Mas. Keren ya. Jadi nggak usah muter-muter harus dari Surabaya atau apa gitu. Nggak usah. Kita di Sita itu nggak ada transit Mas, langsung direct. Bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Nggak pernah transit. Ke tempat saya itu. Ya kan transit kan capek ya Mas. Banyak waktu yang terbuang buat ibadah kan, yang mending yang direct gitu loh. Iya benar. Spesialis direct untuk saya. Oke. Terus apa namanya kalau sampean lihatnya pengalaman yang pernah sampean alami ini, jadi pas berangkat pas berangkat pertama itu berarti nggak ada kaitannya sama perusahaan ini ya? Nggak ada di luar perusahaan ini Mas. Di luar, bukan dari perusahaan yang dulu, bukan. Malah beda gitu. Nggak nyambung ya, beda. Kalau dulu kan ikut saya KBIH, kalau sekarang saya di travelnya. Gitu. Oke, keren. Fasilitas yang dibutuhkan itu kita yang menyiapkan gitu. Gitu. Oke. Jadi sama sekali soal berangkatnya pakai manapun itu nggak urusan ya sampean gitu kan ya. Cuman awalnya memang karena terinspirasi di awal sampean itu yang kemudian soal yang sekarang ini ya karena memang yang paling pas sama hati sampean gitu aja kan sebenarnya. Iya. Tapi tetap ya, saya cuman niatnya saya ibadah, saya ngajak teman-teman untuk cepet umroh atau haji. Itu terserah dia mau ikut travel mana, ikut KBIH mana, monggo silakan. Iya, tapi kalau mau tanya yang paling penting itu adalah bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap berani meskipun
eh apa namanya, meskipun sedang keterbatasan dana atau apa itu, Samen berusaha untuk meyakinkan teman-teman yang sudah punya niat kuat untuk umroh atau haji supaya nggak mundur hanya gara-gara masalah uang gitu kan ya. Iya mas, ya tadi bukan Iya. karena uang mas, yakin kita rindu insya Allah dapat Mm-mm. panggilannya. Betul, betul, betul. Makanya Nggak itu usah, Mas. jangan Kenapa? mikir duit, umroh itu bukan duit, Mm-mm. umroh itu panggilan, itu aja. Mm-mm. Yang penting kita daftar, kita Ya. kebanyakan orang ya, ikhtiar langit ya, ikhtiar itu udah niat, udah berdoa. Tapi yang jarang dilakukan adalah ikhtiar bumi apa? Kita daftar, kita cari brosur, udah itu aja. Kita mau nabung ya, nabung Rp1.000 pun kita niatkan. Kalau udah waktunya berangkat mas, itu aja. Jadi nggak perlu apa ya, jangan misalnya kita logikanya gini, kita masuk ke warung makan, kita duduk ya mas ya, duduk diem aja, kan nggak tahu penjual minta apa gitu kan, nggak tahu. Jadi kalau kita masuk warung, kita bu saya minta bu beli rawon, ya kan tahu kan, itu kan yang punya warung ya saya kasih rawon, sama aja kalau kita itu udah punya Berarti, niat ya. Nggak berarti yang harus dilakukan sekarang adalah siapapun yang punya niat untuk ke Baitullah, entah umroh dulu, entah haji dulu. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari brosur, kemudian berusaha untuk daftar ikhtiarnya gitu. ya ikhtiar. Terus kemudian soal nanti siapa yang bantu melunasi, bantu memberangkatkan itu sudah bukan urusan kita itu kan. Iya, kita wajibnya cuma ikhtiar aja mas, itu final yang Iya di betul. atas. Dan ikhtiarnya ya sampai itu aja. Ikhtiarnya kalau menurut pengalaman dari Mas Inot ini, ikhtiarnya sampai kita nentuin pada siapa kita berangkat umroh. Terus kemudian setelah nemu perusahaan travelnya ya kita daftar bayar DP udah. Setelahnya ya itu Allah yang ngatur sudah kan. Iya, tapi mas ya, kalau saran saya mungkin ya banyak kasus kayak travel kayak kemarin ya, travel apa itu ya. Saran saya cari yang travel yang berizin. Nah, kita bisa download di aplikasi Umroh Cerdas. Di situ ada daftar nama-nama Jadi travel yang berizin. gimana? Jadi untuk ini perlu sampai ulang pelan-pelan biar bisa dicatat. Ya. Jadi Jadi untuk misalnya kita pengen umroh, kita jangan asal pilih travel. Ya, kita download aja aplikasi Umroh Cerdas. Jadi kita tulis aja aplikasi Umroh Cerdas. Umroh Cerdas. Ya, Okay. itu di aplikasi download itu ya. Nanti di situ kita cari PPU. Perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Di situ ada daftar nama-nama yang sudah terdaftar di Kemenak. Oke, paham. Kalau kita nama di situ tidak ada, mending jangan daftar mas. Yang bermasalah. Sekarang mungkin kalau yang dari tahun kemarin ya 2019 ya itu mungkin umroh itu kayak haji. Namanya kalau haji kan nomor porsi hajian. Umroh kan selalu pakai nomor porsi umroh. Sedangkan untuk mendapatkan umroh, nomor porsi umroh kita harus store 20 juta mas. Kalau harga di bawah itu 20 juta, tanda tanya mas, mending mundur saja, saran saya itu. Jadi normalnya untuk posisi rupiah sekarang Ya. di atas 20 juta. Enggak, bukan logikanya. Ya, untuk mendapatkan nomor porsi umroh, nomor porsinya mas, kan dijata umroh kan sekarang itu ya, itu kita store ke Kemenak, kita pendaftaran itu 20 juta, kita storekan ke Kemenak, gitu, baru kita bisa dapatkan nomor porsi umroh. Apalagi sekarang mas ya, yang kabar terbaru ini barusan saya dapat ya, ini barusan gimana tadi? Diupdate ya. Untuk ya ini untuk ini Masjidil Haram, ini barusan aja masuk ini. Untuk Masjidil Haram untuk umroh mungkin ya hari dibatasi. Kalau dulu sehari itu mencapai 1 juta bahkan sampai 10 juta lebih. 1 juta 1.200.000 orang sekali umroh mas ya. Sekarang dibatasi untuk 6. Iya. Sekarang mungkin ya 6.000 orang mungkin umroh pertama ini. Dari berapa 1 juta ke 6.000 loh mas. Turunnya berapa? Jauh mas. Ya. Nah, ya kan? Itu tadi mungkin masuknya juga mungkin pakai aplikasi, nggak tahu Fishprint apa gimana gitu juga dibatasi. Mungkin bukanya itu subuh sampai isya. Kalau dulu kan 24 jam, sekarang nggak bisa. Subuh buka sampai isya itu. Yang saya tahu ini barusan masuk ini. Jadi caranya gitu ya protokolnya sampean ya?
yang Ya, terjadi ya. Oke, oke, ya, oke, oke. Ini penting penting banget ini, kalau nggak gitu kan orang nggak paham. Jadi nah kan ya gitu. dianggap dianggap kan, soalnya terakhir saya pernah dengar ada, pokoknya ada yang nawarin umroh katanya berangkat Desember, Oktober, kayaknya jangan deh. Ya, mending Jangan jangan. Itu tadi percaya. terakhir situ Yang penting kalau mau saya share ini nggak bisa ya Mas ya. Ini ada juga surat dari kerajaan juga ada. Itu tadi evaluasi sampai 1 Januari gitu loh. Nggak tahu oke, itu oke, setelah itu oke. kerajaan baru menentukan bisa dibuka apa enggak. Tapi memang beredar di masyarakat kan tanggal 4 Oktober umroh udah dibuka. Betul untuk warga lokal gitu. Kalau orang dari luar masih belum insya Allah. Insya Allah Tunggu tahun depan. dulu gitu kan. Ya, 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 tunggu ya, dulu. ya. Tapi sambil Ya, menunggu jangan lupa daftar gitu. Biar dapat iya, porsi Mas. daftar itu Itu kan bagian bagian dari ikhtiar ikhtiar kita. gitu ya. Iya, Benar-benar. benar. Dan ini saat yang tepat kalau mau teman-teman ikhtiar gitu. Mumpung sekarang mungkin apa namanya istilahnya kan posisi lagi nunggu kan, kayak nggak dikejar-kejar siapa gitu kan ya. Ya, Jadi santai aja kan gitu. Oke, oke, oke. nggak ada DP uang lebih daftar aja. Selanjutnya udah tunggu aja keajaiban-keajaiban gitu aja. Iya, soalnya yang saya percaya karena memang sampean yang ngalami, sehingga buat aku ini perlu di-share ini, karena sebenarnya kalau bicara tentang hal-hal spiritual itu sudah nggak pakai kepala kita gitu, jadi nggak pakai logika yang ada di pikiran kita gitu kan. Betul. Ya, ya, Jan, ini keren sekali, bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman yang rindu Baitullah, yang pengen ke sana. Bagian dari rasa rindunya pada rumah Allah gitu kan, di Baitullah. Jadi mungkin kurang 3 menit. Mungkin apa yang bisa sampean share mungkin, atau mungkin bisa sampean ulang informasi-informasi tadi tentang bagaimana jika ada teman-teman yang memang pas banget gitu, pas lihat acara ini, pas lihat podcast ini, kemudian kok bahas soal umroh. Sampean mungkin di 3 menit terakhir ini bisa ngasih tips-tips untuk teman-teman. Menurut saya itu yang udah punya niat, yang penting daftar. Kalau orang udah niat, banyak orang punya niat. Itu tiap Tapi nggak yang daftar. penting ya daftar aja. Entah sama punya itu uang Rp1.000, Rp2.000 buat daftar aja. Insya Allah dimudahkan. Amin, amin. Yakin itu di situ. Saya Ih, berharap siapa juga nyangka ya kalau rezeki itu ya. iya, saya berharap juga di depan saya juga daftar. Ya daftar no. Biar sama-sama. Nah, kita daftarkan, ayo bareng-bareng sana yuk. Ayo Yo, bareng-bareng. Bulan yo, Maret, daftar. oh. Doakan Yo, saya dapat porsi oke. sama tak lari juga. Iya, siap. Yo, wis daftar. Aku bagian orang yang daftar. Memang aku mulai dulu kan cita-cita bareng sama kamu kan. Amin. Iya bulan Maret. Mas. Iya, Alhamdulillah siap, kemarin siap. ini juga ada keajaiban juga Mas. Hmm. Terakhir saya kemarin minggu kemarin itu saya diikutkan workshop sama perusahaan. Alhamdulillah Hmm. kemarin baru ujian sertifikasi untuk tour leader. Jadi Untuk saya bisa leadernya. itu alhamdulillah kemarin dapat grade A untuk jadikan tour leader dari PT itu. Dari berapa kemarin sekitar 300 orang kemarin. Mas, berapa yang lolos gitu ya. Alhamdulillah dapat grade A kemarin. Wah, itu keren itu. Keajaiban juga nggak tahu kan. Oh iya, iya, nggak tahu gitu. Kok nggak pernah bakat jadi tour leader gitu kan, Ya, tiba-tiba nggak jadi tour tahu. leader lah. Iya, nggak tahu, namanya rezeki kan. Dengan grade A gitu kan, Nah, kita nggak tahu dan ya yes, Bismillah, nanti aku sama Nyonya tak siapin data-datanya segera. Insya Allah Maret berangkat gitu kan ya. Semoga amin. dilancarkan Barido, semua. lancar. Iya. Ya, amin, amin. Menurut saya nggak usah semoga Mas. Semoga itu ragu-ragu. Oh, Marido lancar berangkat. Semoga itu ragu-ragu. Nggak pernah ragu apapun. Semoga saya Mulai- moga-moga. mulai sampah itu bisa bawa aku sampai sejauh ini tuh nggak pernah ragu apapun. Sampah lo bawa, kan gitu. Masya Allah. Kurang elek ya apa mana gitu loh. Sampah botol plastik itu bawa sampai sejauh ini, kan gitu. Sampai kopi juga ya. Jadi, oh iya, ya gitu, kopi itu kan imbasnya aja gitu loh. Oh, gitu ya. Iya kan, kita nggak tahu kita hidup itu sampai kemana gitu kan. Ya insya Allah lah.
insya Allah nanti segera nanti datanya tak siapin sih. Amin, Pak Murito. Berangkat. Amin amin amin. Biarkan ya, oh saudaraku ini. Biar kakak Iya oke siap. Ya kadang ya apa ya? Kadang kalau mau nuruti sibuk itu kan nggak ada habisnya kan. Menurut saya orang kalau Biasa. sibuk itu Mas ya, itu orang yang nggak banyak pada banyak kesempatan, banyak celah, dia mengatakan sibuk itu menutup diri sendiri gitu menurut saya itu. Betul. Ada orang sibuk itu udah lakukan Nggak ada jalan sibuk. aja. Siap. Sibuk. Ya wis. Terima kasih loh ya atas inspirasinya dan Sama-sama, terima kasih. semoga saya terus teman-teman semua yang pada hari ini mungkin digetarkan hatinya ingin ke Baitullah semoga dimudahkan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin ada info lebih lanjut mungkin bisa langsung aja kontak di Amina Tour and Travel ya. Ini di WA-nya yang sedang connect dengan Taufik Kisaguanto ini akun Instagramnya. Dan semoga ya Amina Tour and Travel dan bisa langsung DM nanti bisa sambung lagi kalau ada info yang mungkin mau diminta tentang umroh dan haji. Itu ya mungkin ya. Ya, siap. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang lagi online dan gabung di live IG ini bisa dimudahkan sama Allah dan berikan jalan untuk segera ke Baitullah. Terima kasih Mas Inot. Sama-sama. Amin. Ya. Ya wis. Terima kasih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan dan segera itu tak urus aku sama nyonyaku data-datanya. Sampai jumpa di Baitullah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.